Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentunya di channel Asikin Aja. Oke, kali ini di malam hari ini waktu Indonesia Barat, waktu di tempat kita sudah ada speaker terbaru lagi dari Xdobo. Ini salah satu speaker keluaran terbaru ya. Ini Xdobo ini kalau tidak salah sih bentuknya mirip banget dengan Akom yang seri apa saya lupa. Yang jelas sih ini harganya 2 kali lipat daripada Akom. Kalau Akom itu harganya sekitar 400, ini 800 ribuan. Bentuknya tok mirip ya, cuman yang saya lihat perbedaan spesifikasinya yang memang cukup mencolok dan juga ukurannya agak sedikit lebih besar Xdobo dibanding Akom. Oke, kita dekatkan dulu boxnya. Nah, ini ada Vibe atau Vibe bahasa Indonesianya, ini yang versi yang upgrade. Saya kurang begitu paham kalau yang versi sebelumnya seperti apa. Yang jelas di depan kita ini yang versi upgrade. Dia 50 watt dan juga spesifikasi utama di sini ada terlihat. Waterproof IPX6, Bluetooth-nya terbaru ya, 12 jam ini biasanya waktu normal, dan TWS juga sudah pasti ini 50 watt sama. Deep Bass Sound Atom ini kita masih belum paham, yang jelas sih harusnya kalau ada embel-embel seperti ini bagus. Dan ini lagi ada Dynamic RGB light, jadi seperti Akom jelas ya. Di bagian belakangnya juga ada, ini spesifikasinya ya kurang lebih sama seperti di atas, cuman yang jelas di sini ada lebih jelasnya untuk kapasitas baterainya sebesar 6600. Jadi cukup besar ya kalau kita lihat dari boxnya ini, kemungkinan ukurannya tidak terlalu besar, jadi masih cukup compact ya. Oke, daripada penasaran, lebih baik kita langsung buka saja. Ini ada kotak putih. Biasanya ya isinya ya tidak jauh-jauh dari charger dan juga buku manual. Oke, ini ya buku manual. Ini tebal sekali, ya udah kita lewatkan saja. Apalagi isinya. Ini kabel charger yang jelas harusnya sudah Type C. Ya, betul sudah Type C dan kualitasnya memang cukup bagus walaupun agak pendek. Ya, kurang lebih seperti ini bentuknya, dan saya senang sekali untuk desain kali ini dari Xdobo ya. Terlihat lebih elegan, mewah dan juga lebih futuristik. Bodinya cukup besar, beratnya juga agak berat, dan juga secara build quality ini menurut saya lebih bagus daripada Xdobo yang kemarin kita review ya, Xdobo apa Storm ya. Ini jelas lebih bagus. Dominan warna hitam. Ini bahannya plastik, mayoritas plastik. Cuma yang ini bagian depan dan belakang ini dari metal ya. Kalau kita lihat di sini ada 2 buah driver, mungkin tidak begitu jelas. Nah, kiri dan kanan. Dan di bagian belakang ini terlihat juga ini pasif radiator yang cukup besar. Nah, dia bulat memanjang oval seperti ini. Dan ini ada tali gantungan ya, yang sayangnya di box pembelian tidak disediakan talinya juga. Jadi ini cukup kecil juga sih tali gantungannya dibanding dengan ukurannya yang cukup besar, ini agak kecil ya. Dan ini bagian bawahnya ada karet rubber penahan getaran saat dinyalakan. Dan juga ini untuk konektivitasnya ya. Belakangnya ini lambang Xdobo-nya menurut saya cukup menarik. Ini jarang-jarang ada lambang dari suatu brand ada di bagian rubber bagian konektivitas. Kita akan coba buka. Wah, cukup keras. Wow, ini karetnya lumayan bagus, tebal. Jadi menahan cipratan air yang menurut saya ini sudah cukup bagus. Oke, ini di paling pojok ada biasanya indikator ya, lampu saat di ngecas. Sebelahnya ini port USB jelas untuk ngecasnya. Oke, agak buram, sorry. Dan ini ada port untuk aux, beserta juga ini mungkin LED notifikasinya lagi ya. Sebelahnya terakhir ini ada port untuk TF card ya, jadi tidak ada port untuk USB ya, karena wajar. Biasanya speaker portable ukuran tanggung itu jarang ada port untuk USB. Sekalipun ada, biasanya speaker yang agak murah justru ya, speaker yang cukup mahal justru meniadakan. Kalau kita lihat bagian atas, ini yang paling saya suka ya. Ini desainnya berbeda dari speaker kebanyakan, terutama ini tombol powernya. Di tengah ini adalah tombol power yang bisa sekaligus untuk menjawab dan menutup telepon, dan juga mode ya. Ini ada tombol untuk lampu RGB-nya yang bisa sampai 10 macam kalau tidak salah jenis-jenis nyala RGB-nya.
plus dan juga minus, sekaligus bisa untuk previous dan juga next. Dan ini tombol untuk play pause beserta untuk TWS-nya ya. Jadi ditekan selama 3 detik untuk mengaktifkan fitur TWS. Oke. Dan di sisi sebelahnya lagi ini ada rubber juga, karet ya. Jadi selain kita bisa posisi horizontal, dia juga bisa posisi vertikal atau berdiri ya. Ini ada Eagle Terra 3, ini berbedanya cukup jauh ukurannya, dan juga bila di-compare sepertinya sih kurang relevan ya, karena dari ukuran juga sudah berbeda, harga juga berbeda ya. Kalau Akom yang kurang lebih seperti ini, dia bentuknya besarnya kurang lebih sama dengan Eagle Terra 3 ya. Sementara yang X-Dobo ini lebih besar dan juga lebih berbobot. Oke, langsung saja saya nyalakan ya. Wow. Kita dengar lagi ya. Wow, openingnya mantep, boom. Cuman ada bunyi tuknya itu agak aneh sih. Cuman ya jelas ini cakep banget. LED-nya rapih sekali. Saya coba ininya ya, mode-mode dari lampunya. Nah ini seperti ini, biasanya akan mengikuti dentuman bass, ini akan kedipnya. Nah ini seperti ini. Oke, mungkin sambil dinyalakan saja ya. Saya akan coba menyalakan Bluetooth di HP saya dulu. Terbacanya X-Dobo Vibe, ini jelas. Kita akan coba langsung dengar notifikasinya. Oke, itu sudah tersambung. Kita akan coba langsung tes kualitas audionya. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Just like a monkey, I've been dancing my whole life, and now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like those eyes. Just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me. Hey. And when you die, I'll make you do it all again. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk kualitas audionya. Memang seperti yang kita dengar, belum saya temuin selain merek Sony ya. Kalau kita bandingkan dengan merek-merek Cina atau lokal, Sony itu paling komplit. Yang saya punya kan Sony XB43 ya. Jadi kalau Sony itu selain dia menjual RGB juga menjual kualitas audio. Sementara dari brand-brand lain itu kalau menjual suara ya suara, kalau menjual RGB ya RGB. Nah, ini yang saya dapatkan juga kurang lebih seperti itu ya. Bila kalian yang sudah punya Akom juga mungkin hanya menjual RGB, kualitas audio kurang, dan saya rasakan di X-Dobo ini juga seperti itu ya. Tapi bukan berarti suaranya memang burik ya, karena hanya terdengar kalau speaker lain ya di harga yang serupa di ukuran seperti ini mungkin bassnya bisa lebih terasa. Sementara yang X-Dobo ini hanya main tengah saja lah, main aman. Jadi nilai jualnya dia bukan di bass apalagi detailnya ya, tapi memang yang kita dengar walaupun vokalnya cukup keluar gitu kan, dan treble-nya juga jelas, mungkin menurut saya sih memang terlalu jelas treble-nya ya dibanding bassnya, jadi agak kurang ini aja. Cuman memang kalau dilihat dari LED-nya ini jelas, ini menarik ya, rapih dan juga banyak mode-mode lampunya, dan secara build quality ini memang menurut saya ini seri X-Dobo paling rapih, paling bagus, dengan desain yang menurut saya juga ini paling beda dari yang lain deh. Jadi kalau ditanya masalah worth it apa enggaknya Bang ya, jadi menurut kita ya balik lagi sesuai kebutuhan ya. Bila kalian menginginkan speaker portable dengan audio yang sudah cukup dan juga ada RGB-nya, ini jelas worth it ya. Tapi bila kalian yang menginginkan audio yang melebihi dari speaker ini dengan harga yang sama ya, ini kurang worth it aja ya, karena ya tadi itu, jadi dari suara memang sedikit kurang gitu walaupun sudah cukup, cuman dia kelebihannya di RGB. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.